Anda kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi pagi ini. Wilayah rawan karena alih fungsi lahan, pemerintah Kabupaten Bandung akan merelokasi warga terdampak longsor di Pengalengan. Harga minyak goreng mahal, ribuan warga serbu operasi pasar di Parongpong, Bandung Barat dan Kota Sukabumi. Ahli kegempaan BMKG dan Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung ingatkan potensi gempa besar megatrust yang mengancam Pulau Jawa. Pemerintah Kota Banjar memulai vaksinasi booster untuk petugas yang berisiko tinggi terpapar COVID-19. Sedangkan di Kabupaten Bandung, sejumlah objek wisata menjadi tempat vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 tahun ke atas. Kota Banjar Senin lalu memulai vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster. Vaksinasi yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Purwoharja, Kota Banjar ini menyasar petugas yang rawan tertular penyakit COVID-19 dan sudah lebih dari 6 bulan mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua. Ada sekitar 200 dosis vaksin yang disediakan dalam sehari. Pelaksanaan dosis ketiga booster untuk pelayan publik, sasaran 200 orang dari lingkungan Kecamatan Purwoharja, Kelurahan dan Bawaslu ya, termasuk PLKB. Di Kabupaten Bandung, lokasi objek wisata Dreamland Cicalengka menjadi salah satu tempat vaksinasi bagi anak usia 6 tahun ke atas. Berada di bukit dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, peserta vaksinasi yang didampingi orang tua mereka memanfaatkan berkeliling objek wisata ini setelah disuntik vaksin. Ngerasain vaksin di tengah tempat wisata itu kayak gimana tanggapannya, Bu? Segar, spoi-spoi, biar udara segar. Anaknya sendiri gimana? Santai nggak kalau vaksin di tempat Santai, itu? malah pulangnya pengen main dulu. Oh, pengen main dulu ya, Bu. Ini, Bu. Polda Jawa Barat yang menjadi koordinator pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak menyatakan akan ada 500 hingga 1.000 anak yang akan divaksinasi di tempat ini. Untuk anak-anak memang baru sekitar 30%. Alhamdulillah karena sudah ada kegiatan PTM, kita rencanakan paling lambat 2 minggu seluruh anak-anak kita di Jawa Barat biar sehat sudah divaksin 100%. Kita sudah mendapat laporan dan sedang kita telusuri teman-teman atau masyarakat kita yang baru pulang dari luar negeri sedang melaksanakan tindakan secara masif dan struktural oleh teman-teman Kepala Dinas, TNI dan Polri supaya penyebaran Omikron bisa kita cegah dan kita antisipasi tidak meluas di wilayah Jawa Barat. Ya. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sengaja dilakukan bekerja sama dengan sejumlah objek wisata untuk menarik minat anak serta membuat anak tetap merasa gembira saat pelaksanaan vaksinasi. Percepatan vaksinasi ini juga akan dilakukan untuk mendukung pembelajaran tatap muka 100% yang dilakukan secara bertahap di Kabupaten Bandung. Eko Setiabudi dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Banjar dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% di Kota Bandung pada Senin siang. Salah satu sekolah yang ditinjau Nadiem adalah SMP Negeri 2 Kota Bandung. Nadiem berinteraksi dengan para siswa untuk memastikan mereka nyaman dan mematuhi protokol kesehatan selama sekolah muka berlangsung. Nadiem dalam berdialog dengan para siswa memberikan apresiasi karena anak-anak mulai bisa melihat prospek pendidikan dalam negeri dan luar negeri. Tercatat 330 sekolah di Kota Bandung telah menggelar sekolah tatap muka sejak 11 Januari lalu. Kebijakan serupa akan diterapkan pada 1.677 sekolah lainnya dalam waktu dekat. Jarang-jarang mendengar begitu banyak energi dan keberanian untuk menanya berbagai macam pertanyaan yang sangat baik. Banyak pertanyaan mereka lebih bagus dari beberapa pertanyaan orang-orang dewasa di sesi saya. Jadi ini saya udah tahu ini mungkin sekolah yang lumayan spesial nih, ya, lumayan spesial. Saya selalu bisa melihat itu dari mata dan motivasi dan energi daripada murid. Itu biasanya refleksi terpenting daripada kualitas suatu sekolah. Jadi sangat luar biasa. Ya, kita simak informasi lain. Harga minyak goreng yang meroket hingga hampir 2 kali lipat dari harga sebelumnya membuat operasi pasar diserbu oleh warga. Tercatat operasi pasar di Parongpong, Bandung Barat dan Pasar Pelita Sukabumi diserbu oleh warga.
Lebih dari 1.000 warga berdesakan untuk bisa membeli minyak goreng murah di Aula Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Mereka antre berjam-jam demi mendapatkan kupon pembelian minyak murah seharga Rp14.000 per liter. Tidak ada jaga jarak saat antre dan tak satupun petugas yang menertibkan warga agar menjaga jarak. Sebagian warga bahkan melepas masker mereka. Warga yang datang nekat antre berjam-jam karena harga minyak goreng di pasar dirasa mencekik leher. Bu, terbantu nggak Bu dengan adanya pasar murah kayak gini gitu Bu di tengah kebutuhan masyarakat yang lagi naik? Memang lagi mahal Bu minyak. Liter seberapa? 19.500. Nah, berarti kalau di sini lebih murah atau gimana Bu? Lebih murah. Berapa di sini? 14.000. 14.000. Selain di Parongpong, operasi pasar murah juga digelar di Kecamatan Ngamprah dengan kuota sekitar 4.200 liter. Dalam sepekan, Pemkab Bandung Barat akan menggelar 2 kali operasi pasar murah di 16 kecamatan. Antrean warga saat operasi pasar minyak goreng juga terjadi di Pasar Pelita, Kota Sukabumi, Senin lalu. Namun sayangnya, pasokan minyak goreng yang sedianya dijual produsen seharga Rp14.000 per liter tidak datang tepat waktu. Warga yang sudah datang dan antre sejak pagi kecewa karena pasokan minyak goreng baru datang sore hari. Dari jam berapa Bu? Jam 6. Jam 6. Ya. Informasinya dari siapa? Ini dari itu, dari apa? Dari grup. Ah, dari grup. Iya. Bahwa di sini ada apa? Ada minyak sih. Murah. Oh, murah. Harganya 14. 14 ya. Kalau ibu beli biasa berapa? 20, kadang 21. Oh, 21. Seorang ibu hamil yang sudah mengantre sejak pukul 6 pagi kemudian dipindahkan polisi yang berjaga agar bisa mendapatkan minyak goreng lebih dulu. Ia senang karena bisa membeli 2 liter minyak goreng seharga Rp28.000. Saat ini harga minyak goreng per liter sudah mencapai Rp20 hingga Rp21.000 per liter. Keterlambatan terjadi karena minyak goreng baru dikirim dari Jakarta menggunakan truk pukul 8 pagi. 35.000 liter minyak goreng disediakan untuk operasi pasar selama 2 hari. Mohon maaf juga kaitan dengan keterlambatan karena memang kita diagendakan ini untuk logistik ini langsung dari Jakarta, dari Jakarta Barat. Kita sudah konfirmasi sebelumnya dari hari Jumat, hari Minggu pun sudah ada yang perwakilan datang ke kami karena memang diagendakan memang kita untuk pagi hari, tapi ternyata dari logistik Jakarta itu baru keluar itu sekitar jam 8. Jadi di Tasikmalaya harga bahan pangan masih saja tinggi. Minyak goreng curah dan kemasan dijual Rp20.000 per liter. Tepung terigu justru naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Gula putih naik dari Rp12.000 menjadi Rp14.500 per kilogram. Daging ayam potong juga naik dari Rp36.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Akibatnya pedagang mengeluh sepinya pembeli. Minyak gimana saat ini harganya? Apa sudah turun atau masih mahal? Masih mahal. Sekarang sembako pada mahal semua, nggak ada yang turun. Dari mulai gula, terigu, aci, bahan-bahan semuanya, kerupuk juga naiknya naik ya? juga bukan 1.000. Gula tuh 1 karung tuh naik 70.000. Sejumlah bahan pangan yang harganya turun antara lain telur ayam yang sempat dijual Rp33.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp22.000 per kilogram. Selain itu sejumlah sayuran seperti cabai inul yang sempat menembus Rp90.000 per kilogram, kini Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting merah yang turun dari Rp40.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Namun harga tomat justru naik dari Rp10.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Ya, informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung dan Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung memprediksi jika gempa megatrust terjadi bisa memicu terjadinya tsunami. Gempa tektonik besar ini juga akan memicu pergerakan seluruh lempeng bumi yang ada di Pulau Jawa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan potensi gempa megatrust di Laut Jawa Selatan akan menimbulkan gempa berkekuatan 8,7 skala magnitudo. Analisis ini muncul dari penelitian yang dilakukan tim ahli BMKG Bandung. Gempa megatrust ditimbulkan oleh dorongan atau pergerakan lempeng Indo-Australia ke lempeng Eurasia menuju arah utara. Hal ini menyebabkan kawasan lempeng Eurasia menjadi sering mengalami retakan hingga menimbulkan gempa. Jika terjadi megatrust di Laut Jawa Selatan, akibatnya adalah gelombang tsunami yang merusak Pulau Jawa.
Tabrakan antara dua lempeng tersebut juga dapat mengaktifkan sesar yang ada di daratan Pulau Jawa. Memang di subduksi selatan Jawa itu tabrakan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Nah, itulah yang dinamakan megatrust atau kami bilangnya subduksi, subduksi selatan Jawa. Karena sering menimbulkan gempa besar dan umumnya tipenya thrusting, maka bisa juga dinamakan megatrust seperti itu. Data Global Navigation Satellite System GNSS juga mengkonfirmasi adanya akumulasi energi di bagian megatrust. Jika terjadi gempa, kekuatannya dapat mencapai magnitudo 8,7 hingga 9,0 dengan diikuti gelombang tsunami setinggi 20 meter. Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung memprediksi akan terjadi gempa dan tsunami di selatan Jawa. Potensi bencana gempa bumi megatrust selatan Jawa memiliki kekuatan yang sangat besar dan saat ini tengah berada di ujung siklus perulangan. Jadi kalau misalnya gempanya terjadi di megatrust dengan kekuatan lebih dari 8 ya, tentunya secara teoritis juga berpotensi untuk terjadi tsunami ya. Nah, tsunami-nya kalau terjadi itu kalau berdasarkan pemodelan, nah itu bisa sampai 20 menit kemudian ke sekitar Pelabuhan Ratu ya ke ujung kulon itu tingginya 20 meter bisa sampai. Nah, kemudian bisa menjalar lewat Selat Sunda gitu ya, kemudian ke Merak, ke Cilegon, nah bisa juga sampai ke Jakarta sekitar 1–1,5 meter. BMKG sudah memasang rambu-rambu di titik rawan bencana gempa di kawasan selatan Pulau Jawa. Selain itu, masyarakat juga diimbau tetap waspada dengan potensi gempa megatrust serta mengikuti arahan petugas jika terjadi gempa di kawasan selatan Laut Jawa. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, demikian berita Bandung pagi ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.